Hari demi hari kian terasa keadaan terus berubah. Keadaan lingkungan semakin menampakkan kemajuan yang dapat dirasakan seperti berada di kota-kota besar lainnya. Pertumbuhan pembangunan begitu pesat dengan populasi yang terus meningkat, tersebar di berbagai kawasan mengisi kehidupan dan menjadi penggerak roda perekonomian yang terus mengalami perubahan yang sangat berarti di Kabupaten Bekasi. Bekasi dikenal sebagai bumi patriot, sebuah daerah yang dijaga oleh para pembela tanah air saat mempertahankan dan merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Salah satu tokoh yang gigih berjuang bersama rakyat dan menjadi pahlawan nasional adalah Kiai Haji Nur Ali. Tanggal 17 Februari 1950, Kiai Haji Nur Ali bersama rakyat Bekasi dan tokoh pejuang kemerdekaan lainnya membentuk Panitia Amanat Rakyat Bekasi. Kabupaten Bekasi secara resmi didirikan dan ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 1950 sebagai hari jadi Kabupaten Bekasi. Berbagai ikon tersebar di berbagai belahan Kabupaten Bekasi. Pabrik-pabrik berderet, aktivitas perdagangan, pertanian yang membentang di belahan kawasan, aktivitas masyarakat yang beragam, selalu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hiruk-pikuk kehidupan di Kabupaten Bekasi saat ini. Kabupaten Bekasi memiliki wilayah seluas 127.388 hektar, terbagi ke dalam 23 kecamatan, 7 kelurahan, 180 desa. Berdasarkan kondisi topografi, Kabupaten Bekasi terbagi atas dataran tinggi sebelah selatan dan dataran rendah sebelah utara. Pemerintah Kabupaten Bekasi membangun pusat pemerintahan yang terpadu berada di wilayah Cikarang Pusat. Dalam menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah Kabupaten Bekasi saat ini dipimpin oleh Bupati Dr. Hajah Neneng Hasanah Yasin dan Wakil Bupati Haji Eka Supriya Atmaja SH. Ditunjang dengan sumber daya manusia pegawai negeri sipil yang handal dan kompeten, pemerintah terus membangun berbagai sumber potensi daerah yang ada serta melakukan pelayanan kepada masyarakat dengan baik untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kabupaten Bekasi, sebuah wilayah dengan masyarakat agamis yang unggul dalam bidang industri, perdagangan, pertanian, dan pariwisata. Mari kita wujudkan Kabupaten Bekasi bersinar, berdaya saing, sejahtera, indah, dan ramah lingkungan. Pembangunan infrastruktur sampai saat ini terus dilakukan guna menunjang dan memberikan kemudahan berbagai aktivitas di Kabupaten Bekasi. Pembangunan infrastruktur fisik dan non-fisik terus diupayakan melalui pembangunan yang terpadu dan berkesinambungan. Pembangunan jalan seperti jalan tol, jalan layang, underpass, dan pengelolaan dan perbaikan-perbaikan jalan terus dikembangkan untuk kemudahan akses menjangkau daerah lainnya di Kabupaten Bekasi. Pembangunan dan pembenahan infrastruktur lainnya tidak luput dari perhatian pemerintah dengan melakukan pembangunan jembatan, bendungan, irigasi, stasiun kereta api, rel kereta api, dan infrastruktur lainnya secara fisik seperti rumah sakit umum daerah terus dibangun untuk melengkapi sarana yang semakin dibutuhkan masyarakat. Populasi yang besar tentunya membutuhkan permukiman dan perumahan menjadi sebuah hunian yang layak ditempati. Kebutuhan lahan hunian menjadi hal pokok untuk kehidupan manusia. Sebagian besar masyarakat Kabupaten Bekasi menempati rumah dengan kondisi layak huni, dengan permukiman yang mudah didapat oleh masyarakat, serta kondisi lingkungan yang ideal untuk ditempati. Infrastruktur non-fisik berkaitan erat dengan kenyamanan dan kepuasan publik. Pembangunan infrastruktur non-fisik sebagai pendukung infrastruktur fisik akan sangat dibutuhkan. Ketersediaan pasokan listrik, air bersih, jaringan komunikasi, dan pasokan energi lainnya terus dibangun guna memenuhi tuntutan kebutuhan kehidupan di Kabupaten Bekasi.
Populasi penduduk Kabupaten Bekasi saat ini telah mencapai 3.371.691 jiwa. Dengan keragaman kondisi sosial budaya yang berkembang di masyarakat Kabupaten Bekasi, berbagai suku dari hampir seluruh wilayah Indonesia tersebar menjadi bagian dari masyarakat Kabupaten Bekasi. Kehidupan beragama berjalan kondusif, masing-masing menjalankan ibadahnya dengan penuh toleransi. Sikap toleransi selalu terjalin antar masyarakat, adat istiadat yang berkembang menjadikan ragam budaya yang terus dapat dipelihara dan dilestarikan sebagai warisan yang akan tetap abadi. Keberhasilan pembangunan ditentukan dari kualitas sumber daya manusia yang tersedia. Guna meningkatkan intelektualitas dan kualitas masyarakat tersebar di berbagai kecamatan sekolah-sekolah, baik sekolah negeri maupun swasta dari mulai prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, kejuruan, sampai universitas terdapat di Kabupaten Bekasi. Peningkatan kualitas pendidikan terus diupayakan melalui pembenahan dan penambahan sarana prasarana guna menunjang kegiatan belajar mengajar yang lebih baik. Kesehatan merupakan dasar yang sangat penting harus dimiliki manusia agar dapat beraktivitas dan dapat meningkatkan produktivitas kerjanya. Dalam meningkatkan kualitas hidup, dibutuhkan tingkat kesehatan yang memadai. Untuk memudahkan pelayanan, pemerintah memberikan pelayanan BPJS. Kabupaten Bekasi sebagai kawasan industri terbesar di Asia Tenggara memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang menjadi kawasan strategis nasional maupun regional. Untuk itu dibutuhkan peran aktif dari semua stakeholder untuk mewujudkan hal tersebut. Industri besar tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Bekasi, di antaranya industri telekomunikasi, industri otomotif, industri tekstil, industri makanan dan minuman, perusahaan jasa atau servis, dan berbagai perusahaan besar lainnya. Selain industri besar, industri kecil dan menengah atau UKM yang menjadi potensi unggulan Kabupaten Bekasi. Tersebar kawasan-kawasan industri di Kabupaten Bekasi, di antaranya kawasan Patri Manunggal, kawasan Industri Gobel, kawasan Hyundai, kawasan Jababeka, kawasan Egypt, kawasan MM 2100, kawasan Lipo, kawasan Greenland, dan kawasan Marunda Center. Saat ini Kabupaten Bekasi menjadi salah satu daerah logistik industri manufaktur terbesar di Indonesia. Pada awal pembangunan Kabupaten Bekasi merupakan daerah logistik industri dan pertanian yang didistribusikan ke daerah sekitarnya. Sektor pertanian dengan luas lahan sebesar 50.857 hektar setiap tahun mulai tergerus oleh arus industrialisasi. Pengembangan sektor pertanian dengan pemanfaatan teknologi pangan mampu meningkatkan hasil pertanian padi walau dengan lahan tidak bertambah. Sementara hasil pertanian bukan padi seperti palawija, ubi jalar, jagung, kacang tanah mengalami penurunan karena lahan yang semakin sempit. Namun dari sektor perkebunan dan kehutanan seperti sayuran, buah-buahan, kelapa, dan bambu mengalami peningkatan yang cukup besar. Dari sektor perikanan, selain perikanan tangkap, perikanan budidaya terus dikembangkan. Tambak-tambak ikan mampu meningkatkan hasil yang cukup besar, begitu juga dengan peternakan yang memiliki hewan ternak yang cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi daging bagi masyarakat. Di tengah pesatnya pertumbuhan industri, perkembangan seni dan budaya memiliki potensi yang tinggi untuk terus dikembangkan. Seni dan budaya menjadi komponen penting dalam kepariwisataan yang menjadi pemikat bagi wisatawan. Pemerintah terus berupaya menggandeng para pelaku seni, dunia usaha, dan seluruh lapisan masyarakat untuk bersinergi mewujudkan peningkatan sektor pariwisata. Pariwisata menyimpan potensi sangat besar untuk dikembangkan guna menambah devisa bagi daerah. Beberapa potensi yang dikembangkan yaitu wisata alam. Seperti wisata situ, terdapat situ Ciberem dan situ Rawabinong.
Wisata Pantai Muara Beting, Pantai Muara Bendera, dan Pantai Muara Gembong, Taman Hutan Mangrove, dan Jembatan Cinta yang cukup populer bagi anak muda. Terdapat penangkaran buaya dengan nama Taman Buaya Indonesia Jaya yang merupakan tempat penangkaran buaya terbesar di Indonesia bahkan di Asia. Wisata sejarah yang dimiliki yaitu Saung Ranggon, Kelenteng Limdai Sukong, dan Gedung Juang. Untuk wisata keluarga terdapat Transera Waterpark, Waterboom Cikarang, dan Go Wet Waterpark. Wisata industri pemanfaatan keberadaan industri-industri besar yang ada untuk dijadikan wisata guna memberikan pengetahuan dan pengalaman yang menarik bagi pengunjung. Selain itu, berbagai wisata festival selalu digelar seperti Lomba Abang Empo, Festival Bekasi, Festival Kuliner, dan Lomba Desain Batik dan lainnya. Kabupaten Bekasi terus berbenah diri menyediakan berbagai sarana olahraga yang dapat menggelar kegiatan-kegiatan berskala regional, nasional, sampai tingkat internasional. Pembangunan Stadion Wibawa Mukti sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam membina olahraga di Kabupaten Bekasi. Pendapatan daerah regional bruto setiap tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2016, PDRB Kabupaten Bekasi atas dasar harga konstan mencapai 215,98 triliun. Pembangunan dalam berbagai infrastruktur dilakukan untuk mengatasi berbagai hal yang menjadi kendala di Kabupaten Bekasi. Pembangunan underpass Tambun Selatan memiliki lebar terowongan 22 meter dan panjang 162 meter dengan 4 jalur, bertujuan agar dapat mengurangi kemacetan yang terjadi di daerah Tambun. Pembangunan rel kereta double track Manggarai Cikarang sepanjang 34,14 km diperkirakan baru akan selesai awal tahun 2018. Stasiun Cikarang dibangun guna mendukung operasi KRL lintas Bekasi Cikarang. Pembangunan prasarana kereta api lintas Bekasi Cikarang adalah hasil kerjasama Indonesia dan pemerintah Jepang membangun rumah sakit umum daerah Cabang Bungin guna memudahkan masyarakat wilayah utara Kabupaten Bekasi dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Pemerintah Bekasi merencanakan akan membangun RSUD tipe D di Kecamatan Babelan guna menunjang pelayanan kesehatan yang semakin baik. Rencana pembangunan underpass Cibitung dengan lebar 37 meter, 2 jalur dengan panjang mencapai 400 meter. Pemerintahan Kabupaten Bekasi segera membangun flyover penghubung Kalimalang di Tegal Gede, Desa Pasir Sari, Kecamatan Cikarang Selatan. Proyek pembangunan jembatan penghubung wilayah Rengas Dengklok Karawang dengan Pebayuran Bekasi dalam waktu dekat akan dibangun. Perekonomian akan semakin tumbuh tinggi dengan membuka kembali peluang dan investasi berbagai sektor unggulan dan membuka peluang sektor-sektor baru yang belum tersentuh di Kabupaten Bekasi. Semoga Kabupaten Bekasi semakin bersinar.